Teman-teman, hari ini kami memberimu satu kisah-kisah kebenaran dan mengharukan akan diceritakan. Itu gadis baik yang hafal Al-Quran. Dia hidup dengan menjahit pakaian orang. Mengapa dia menderita setelah kematian? Semua orang tercengang mengetahui keadaan kuburnya. Karena dia sangat baik. Ketika orang bersikeras, ibu mengatakan yang sebenarnya tentang gadis ini. Jadi, mengetahui hal ini, semua orang terkejut. Jadi ini permintaannya. Pastikan untuk menonton video ini sampai akhir. Karena banyak wanita yang menjahit pakaian. Waktu membuat kesalahan seperti itu. Kisah hari ini sangat instruktif dan khususnya bagi para wanita dan pria ini. Jahitan yang berfungsi seperti sulaman. Karena tanpa sadar mereka melakukan dosa seperti itu. Karena itu mereka mungkin harus menghadapi hukuman yang sangat berat. Seorang gadis bernama Fatima di daerah terpencil di kota yang sama. Dia tinggal bersama ibunya. Ayahnya telah meninggal. Ibu Fatima membuat Fatima menghafal Al-Quran. Dan memberikan pendidikan sekolah. Dan menjahit juga diajarkan. Sehingga dengan menjahit baju orang, DLL. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa makan dan minum di rumah. Artinya ibu dan putrinya boleh makan 2 kali sehari. Fatima adalah gadis pekerja keras. Dia punya beberapa prinsip. Dari mana dia tidak pernah mundur. Sudah berapa lama 2 wanita duduk di sebelahnya? Berulang kali, misteri menjahit pakaian pun terkuak. Tapi Fatima menjawabnya dengan belak-belakan. Bahwa dia tidak bisa menjahit pakaian mereka. Para wanita itu kembali berdoa untuk Fatima. Lihat Fatima, jangan menyangkal, kamu menjahit pakaian semua orang. Dan Anda melakukannya dengan sangat baik. Pakaian kami juga menjual 2 pakaian yang sangat mahal. Kami tidak ingin merusak pakaian kami dengan memberikan selusin. Anda tahu bahwa wanita di jalanan membeli pakaian dari Anda. Anda menjahit dengan sangat baik dengan harga murah. Dan pakaiannya juga tampak bagus untuk dikenakan. Kata Fatima, tapi desain yang kamu bicarakan. Pakaian seperti itu tidak bisa dijahit. Lengan penuh akan terlihat dalam pakaian ini. Desain salwarnya akan sama. Itu akan menunjukkan kaki di atas tulang kering. Toba-toba bagaimana saya bisa menjual pakaian seperti itu? Fatima dengan tegas menolak mengatakan ini. Wanita-wanita itu mulai berkata bahwa kami akan memberimu 600 jahitan sebagai gantinya. Akan menjahit 1000 pasang. Kami menyukai jahitan tangan Anda. Anda bekerja dengan sangat cerdas. Fatima berdiri dan berkata tidak. Baji aku tidak akan menjahit. Dan kemudian dia pergi ke dapurnya. Ibu Fatima meminta maaf kepada kedua wanita ini karena malu. Dan mulai berkata, putriku punya sedikit penglihatan. Karena itu dia tidak memakai pakaian seperti itu. Setelah kedua wanita itu pergi, Ibu Fatima berkata kepada Fatima, putriku, mengapa kamu memaksakan penghidupanmu? Lagi pula, kenapa kamu tidak mau menjahit pakaian? Tidak ada 4 uang yang akan datang? Kata Fatima, Amma tidak bisa menjual pakaian tidak senonoh itu kepada siapapun. Karena itu, Fatima sedang menyiapkan dupatanya. Pergi berwudhu. Dan ibunya juga terdiam. Kapanpun dia berbicara dengan Fatima. Jadi dia biasa memberikan jawaban serupa. Dia sangat mencintai putrinya. Ibunya dulu bekerja di rumah orang. Dan putrinya bekerja keras di rumah sambil melakukannya. Fatima membuat seluruh mas kawinnya. Kemudian ibu Fatima melihat seorang anak laki-laki yang baik. Menikah dengan Fatima. Anak laki-laki itu pasti miskin. Tapi dia dulu sangat menghormati Fatima. Ibu Fatima mengatakan ini sambil memperbaiki pernikahannya. Bahwa saya tidak mendapat dukungan. Oleh karena itu, selain putriku, aku akan menjaga putri dan menantuku di rumahku. Mereka juga setuju. Dengan cara ini, Fatima mulai tinggal kembali di rumah ibunya sendiri setelah menikah. Suaminya mendapat uang sebanyak itu. Tapi tinggal di rumah masih sulit. Fatima harus menjahit pakaian. Waktu berlalu seperti ini. Fatima hamil. Mereka kesulitan menjahit pakaian dari Fatima. Sementara itu, Fatima mendapat kabar baik ini. Dan sang suami pulang dari sini dan memberitahuku. Dia telah dipecat.
Fatima mulai menangis setelah mendengar ini. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Aku akan menjahit pakaian bahkan dalam situasi seperti ini. Tidak bisakah aku bersantai? Meskipun suami Fatima sangat menyayangi Fatima, saat dia duduk untuk menjahit pakaian, jadi dia akan membuatkan teh untuk Fatima. Terkadang dia biasa memasak dan bekerja di luar. Kini Fatima sering bertengkar dengan suaminya soal pekerjaan. Dia mulai berperilaku buruk dengan suaminya dan mulai menggunakan bahasa yang buruk saat sang suami duduk untuk makan. Jadi dia akan mengatakannya dari depan. Musuh dari hasil pekerjaan. Orang malang itu akan makan dua dan bangun dan keluar. Meskipun dia juga pergi mencari pekerjaan setiap hari. Dan ini adalah kehendak Allah, bahwa dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dengan melakukan itu, harinya akhirnya tiba, bahwa seorang anak perempuan lahir di rumah Fatima. Suami Fatima dan ibu Fatima sangat senang melihat bayi tersebut. Suami Fatima masih anak-anak. Dia dengan senang hati membagikan permen dari rumah ke rumah. Sementara itu, suami Fatima mendapat kabar gembira akan kelahiran bayi perempuan. Dan pekerjaan suami Fatima pun dimulai. Di mana suami Fatima mendapat pekerjaan, kontraktornya sangat ketat. Berperilaku kasar terhadap para pekerja. Dia sangat menyukai pekerjaan. Orang-orang bekerja untuknya di bawah tekanan. Dan seringkali dia menganiaya para pekerja. Sementara itu, rumah Fatima semakin sulit. Saat putrinya sudah besar nanti, jadi Fatima memulai syaratnya lagi. Agar biaya putrinya bisa tercukupi. Wanita manapun yang menjahit pakaian, kain yang tersisa dari pakaian mereka, wanita-wanita itu akan memberikannya padanya. Dengan kain yang sama, dia akan menjahit rok kecil putrinya. Dan dia akan memakainya dengan cara yang sama. Karena penghasilan suami Fatima tidak sebanyak itu yang bisa dia belanjakan lebih banyak. Suami Salafi bisa membayar tagihan listrik dan mengurus rumah. Lalu suatu hari pekerjaan Tuhan terjadi seperti ini. Bahwa ada gempa bumi di rumah orang-orang ini. Entah kenapa kaki Fatima tiba-tiba tergelincir dari tangga. Dan jatuh dari tangga pertama sampai ke tangga terakhir. Begitu banyak darah mengalir dari kepalanya. Ibu Fatima mulai menangis. Seluruh lingkungan berkumpul di rumah mereka. Suami Fatima diberitahu dengan cepat. Saat itu hari Jumat. Dan suami Fatima sedang bekerja hari ini. Uang ekstra itu akan didapat. Saya akan membeli mainan untuk putri saya. Tidak ada pekerja lain yang bekerja di sana hari itu. Ketika suami Fatima menerima kabar seperti itu tentang istrinya, begitu cepat, secara membabi buta, dia mengunci kuncinya dan berlari kembali ke rumah. Dia memasukkan kunci ke dalam sakunya dan segera pulang ke dokter. Fatima meninggal dalam perjalanan. Suami Fatima kehilangan banyak hal dari Fatima. Dia menangis. Dan ibu Fatimah juga menangis sejadi-jadinya. Suami Fatima semakin menangis. Apa yang akan terjadi pada gadis kecilnya yang lugu? Bagaimana ibu akan bermain? Dia masih sangat muda sekarang. Itu dulunya minum ASI. Memikirkan semua ini, dia mulai menangis lebih keras. Semua orang mulai menyesali kematian mendadak Fatima. Siapa yang tahu? Seorang gadis muda akan pergi dengan tenang di masa mudanya. Semua orang biasa bernyanyi tentang kebaikan Fatima. Semua orang tahu betapa baik dan perhatiannya dia kepada semua orang. Semua orang mengaguminya. Ibu dan suami Fatima berada dalam situasi yang buruk. Mereka berdua diliputi kesedihan. Maka waktu penguburan sudah dekat. Dan pemakaman Fatima pun dimulai. Fatima dibawa ke pemakaman terdekat dan dikuburkan. Saat menguburkannya, suaminya mendarat di dalam kubur. Dan pada saat yang sama, kunci-kunci itu keluar dari sakunya dan jatuh ke dalam kubur. Tempat dia pulang kerja terkunci. Suaminya tidak tahu bahwa dia kembali ke rumah. Di malam hari, semua orang pulang ke rumah masing-masing. Setelah semua orang pergi, rumah itu benar-benar kosong. Mesin jahit Fatima diletakkan di depan. Melihat ibunya menangis lagi dan lagi. Karena dia sedih menjadi janda dulu. Dan sekarang putrinya sudah tiada dan masih kecil.
Kesedihan cucu karena ditinggal sendirian menyiksanya lagi dan lagi. Suami Fatima merawat ibu dan pangkuan Fatima. Putrinya juga sedang duduk. Tapi seorang ibu harus diumumkan. Putri yang muncul sebagai lengan ibunya. Dia pergi begitu tiba-tiba. Ibu Fatima tidak dapat mempercayainya. Inilah yang dikatakan Ibu Fatima. Putriku baru saja menjahit pakaian. Apa yang terjadi dengan semua ini? Ibunya tidak percaya sama sekali bahwa putrinya kini telah meninggalkan dunia ini. Putri kecil Fatima juga menangis. Dan suami Fatima tidak mau bahwa dia harus mendengarkannya dalam 2 atau 3 hari ke depan. Dia ingin merawat putrinya dengan baik. Dan kesedihan istrinya sangat menyedihkan. Jadi dia ingin memberitahu pemiliknya bahwa saya tidak akan masuk kerja selama 3 hari ke depan. Begitu suami Fatima menyentuh sakunya. Jadi tidak ada kunci di sakunya. Dia bertanya-tanya kemana kuncinya pergi. Bahkan setelah banyak pemikiran muncul di benaknya, dia menyimpan kunci di sakunya. Ibu Fatima pun melihat wajah khawatir menantunya. Kata Furkan, "Ada apa nak?" Lalu Furkan memberitahu ibu mertuanya, "Bu, ada kunci di sakuku? Aku tidak tahu di mana jatuhnya. Saya tidak tahu apakah jatuh di masjid atau di kuburan." Pada saat yang sama, hal ini muncul di benak Furkan. Saat itulah dia mendarat di dalam kubur. Saat itu, kuncinya tidak jatuh ke dalam kubur. Begitu pemikiran ini muncul, dia sangat khawatir. Karena kontraktor itu adalah orang yang sangat beracun. Dia tidak ingin meninggalkan Furkan. Kehilangan sedikit kunci. Dia harus mengambil nyawanya. Karena dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada manusia. Furkan sedang memikirkan hal ini ketika kontraktor menelepon. Dan dia berkata di pagi hari untuk menyuruh para pelayan bekerja. Jadi berikan aku kuncinya sekarang dan pada waktu yang sama dalam semalam. Jadi saya mulai mengerjakan sisa pekerjaan di pagi hari. Setelah mendengar begitu banyak, tenggorokan Furkan menjadi kering. Dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kuncinya hilang di suatu tempat. Dia baru saja mengatakan bahwa saya akan segera memberikan kuncinya kepada Anda. Dia harus menemukan kuncinya dalam semalam. Setelah banyak pertimbangan, dia beralih ke kuburan. Saat itu jam 12 malam. Dan putri Fatima masih tidur dengan neneknya. Suami Fatima mulai berjalan menuju kuburan pada jam 12 malam. Hatinya panik. Dia sangat khawatir sekaligus takut. Dia belum pernah datang ke kuburan pada malam seperti itu sebelumnya. Itu terjadi agak jauh dari desa pemakaman. Dia tidak mengerti sama sekali apa yang harus dia lakukan. Tapi itu juga terpaksa. Itu adalah kunci yang berharga. Dia telah kehilangan kecerobohannya. Dan temukan kunci itu. Dia sampai di kuburan pada jam 12 malam. 401 adalah kengerian kematian yang aneh. Hati suami Fatima, Furkan, mulai berdebar kencang. Di malam hari, dia menguburkan istrinya di kuburan. Dia mendekatinya. Lalu dia mulai menggali dengan kakinya. Tujuannya adalah mendapatkan kuncinya. Dia baru saja menggali sebagian kecil. Jadi Gorkin sampai di sana. Dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pencuri kafan?" Suami Fatimah. Obor ketakutan di wajahnya. Jadi Goharkan mulai berkata, "Anda bukan orang yang istrinya meninggal di Suriah." Suami Fatimah mulai berkata dengan gugup, "Ya, saya datang untuk menguburkan istri saya di sini pada malam hari. Namun saat menguburkan istriku, kunci berharga itu jatuh dari sakuku ke dalam kubur. Dan kunci-kunci itu sangat penting bagi saya. Tolong bantu saya." Mendengar pria itu adalah Gorgon, suami Fatima mulai membantu. Keduanya membuka kuburan yang sangat bagus bersama-sama dengan sangat cepat. Ketakutan suami Fatima untuk bertemu Gorgon telah berakhir. Dan harapan untuk mendapatkan kuncinya pun terbangun. Setelah beberapa saat, kuburan itu hancur total. Ketika suami Fatima melihat pemandangan di dalam kubur. Jadi suami Fatima pingsan. Dan Gurkin segera mulai memasukkan tanah ke dalam kuburannya lagi. Dia berkeringat. Dia mengatakan, "Wanita seperti apa istrimu? Siapa yang menderita di kuburnya?" Suami Fatima sendiri tidak dapat mempercayainya.
Apa yang dia lihat, dia lakukan dengan sebenarnya. Itu terjadi pada istrinya. Fatimah sangat baik dan berbudi luhur. Semua orang mengakui kebaikannya. Dia belum pernah melakukan dosa seperti itu. Karena itulah hal ini terjadi. Dia mulai menderita kecemasan. Dosa macam apa yang dilakukan istriku? Mendapat hukuman yang begitu besar. Gorgon berkata, kamu mengatur kuncinya dengan cara lain. Sangat sulit menemukan kunci di dalam kubur. Dan Anda sendiri melihat bahwa hukuman ini tidak berakhir. Dan carilah taubat atas nama dia dalam kondisi apa dia. Dan jika ada dosa seperti itu, dia telah melakukannya dalam hidupnya. Maka cari tahulah agar bisa dimaafkan. Furkan pulang ke rumah sambil menangis. Ibu Fatimah melihatnya dan berkata, kemana saja kamu selama ini? Sejak kapan aku mengkhawatirkanmu? Furkan duduk di kaki Ibu Fatimah dan berkata, Bu, rantai kedamaianku tergantung. Dan dia masih gemetar hebat. Ibu Fatimah mulai bertanya, Nak, beritahu aku apa yang terjadi. Di mana kamu sampai malam? Furkan mengatakan bahwa dia pergi ke kuburan untuk mencari kunci. Tapi pemandangan yang saya lihat ketika saya pergi ke sana. Setelah itu saya mungkin tidak bisa bernapas lega seumur hidup. Ibu Fatimah juga ketakutan. Dan mereka berkata, jangan pecahkan teka-teki. Furkan ceritakan padaku apa yang terjadi. Lalu Furkan menyuruh sambil menangis. Saat itulah kuburan Fatimah digali. Karena kuncinya harus ditemukan. Jadi, melihat pemandangan kuburan itu, saya terpesona. Wanita baik seperti Amma Fatimah dihukum berat. Aku tidak bisa memberitahumu. Bibir Fatimah terbakar. Dan dia berteriak sangat keras. Ketika saya mencoba memadamkan api, saya melihat bibirnya yang hitam. Siapa yang telah tumbuh begitu besar hingga bisa digantung? Sedangkan bagian tubuh lainnya aman. Apinya padam beberapa saat lalu berkobar lagi. Awalnya saya tidak mengerti. Ini adalah hukuman dari Tuhan tapi Gorkin memberitahuku bahwa hukuman ini bersifat ilahi. Furkan mulai menangis dan berkata hanya bibirnya saja yang dijilat. Amma tidak mengerti kenapa bibirnya terbakar. Dia selalu menyebut Allah dengan bibir itu. Dia tidak pernah menyakiti siapapun dengan bibir itu. Dia wanita yang baik. Ibu Fatimah dan suaminya terus menangis seperti ini sepanjang malam. Dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampunan Fatimah. Adzan subuh pun berkumandang. Kata Ibu Fatimah, ceritakan segala sesuatunya kepada imam masjid dengan tenang. Dan cari tahu ada apa. Mengapa ini terjadi pada putriku? Apakah dia melakukan kesalahan? Imam Sahib adalah orang yang sangat baik dan dewasa. Pasti mereka akan membantu kita. Furkan juga menganggap ini pantas. Jika ada yang bisa memberitahu saya solusi untuk masalah ini, jadi dialah imamnya. Ketika Furkan pergi sholat, dia menghentikan imam masjid setelah sholat dan menangisi mereka dalam kesendirian. Setelah mendengar semuanya, mereka mulai berkata, saya ingin bertemu Ibu Fatimah. Furkan membawa Imam Sahib ke rumahnya dan mempertemukannya dengan Ibu Fatimah. Imam Sahib mulai bertanya, Amma, beritahu aku, Fatimah tidak menggoda siapapun atau dosa apapun yang dilakukan melalui mulutnya. Ibu Fatimah berkata tidak, putriku hanya biasa menjahit. Katanya dia punya cukup waktu untuk pergi ke lingkungan ini, atau hubungi teman Anda. Setelah mendengar hal ini, Imam Sahib menanyakan pertanyaan seperti itu, yang mengejutkan Ibu Fatimah. Imam Sahib berkata bahwa Fatimah dulunya menjaga amanah seseorang. Artinya, sisa kain pada sepasang. Les DLL. Ibu Fatimah mulai berkata, Fatimah biasa mengembalikan semua sisa pakaian dan benangnya, dan kain yang dia inginkan. Dia biasa bertanya. Imam Sahib berkata, anggaplah kesalahan seperti itu bisa terjadi. Karena itu mulutnya tersiksa. Tapi tetap saja dia tanpa sadar adalah seseorang. Apa dosanya? Dalam hal perwalian, kami mempertanyakan dengan sangat ketat. Akan menghadapi jawabannya. Saya pikir ada masalah kepercayaan di sini. Karena kebaikan Putri Fatimah, saya sendiri akrab karena Imam Sahib juga mengenal Fatimah dengan baik.
Fatimah telah menghafal Al-Quran bersama mereka. Imam Sahib berkata, "Bibi masih belum punya anak perempuan. Pikirkan sesuatu yang biasa dia lakukan. Dan kebiasaan ini harusnya ada hubungannya dengan bibir Fatimah." Ibu Fatimah mulai banyak berpikir. Dan saya sangat marah dengan kebiasaannya ini. Dia biasa memutuskan benang dengan mulutnya, bukan dengan gunting. Dan serat benang itu akan tertinggal di mulut atau di bibirnya. Saya sering melihat mulutnya bergerak-gerak saat mengunyahnya dengan giginya. Tapi dia tidak berhenti lagi dan lagi. Dia biasa menarik mulutnya dan mematahkannya. Dan kemudian dia mengunyah benang itu dan meludahkannya. Berkali-kali saya menjelaskannya bahwa bibir bisa dipotong dengan cara ini. Tapi dia sudah matang dalam kebiasaannya. Mendengar hal ini, Imam Sahib berkata, "Kalau begitu, hal itu bisa terjadi." Hukuman ini disebabkan oleh partikel api ini. Karena ketika Fatimah meninggal, jadi sebelum itu dia bangun dan menuju tangga sambil menjahit pakaian. Mungkin thread itu pada saat kematiannya. Anda telah meninggalkan celah di mulut. Dan dia tersiksa oleh benang itu. Benang dengan sisa perlengkapan menjahit. Bahkan sebagian kecil dari kepercayaan orang ini disebut, siapa yang membayar untuk menjahit pakaian? Utas seperti semua sisa makanan. Dan barang-barang lainnya juga harus dikembalikan. Lebih baik kalian berdoa memohon ampun dengan cara seperti ini. Dan mereka yang biasa menjahit pakaian dari Fatimah, bicaralah dengan mereka semua dan ceritakan tentang kebiasaan Fatimah. Dan minta maaf untuk itu. Mendengar hal tersebut, Ibu Fatimah sangat khawatir. Rupanya, itu adalah hal yang sangat kecil. Namun karena ini Fatimah akan dihukum berat. Itu bahkan tidak ada dalam ilusi mereka. Kemudian Ibu Fatimah membawa semua orang ini ke rumahnya. Saya kumpulkan Fatimah siapa yang biasa menjahit pakaian. Dan memberitahu semua orang tentang kebiasaan kecil Fatimah ini. Satukan tanganmu untuk pengampunan Fatimah. Tapi yang ini, itu bukan masalah besar. Oleh karena itu, semuanya segera memaafkan. Di mata sebagian orang, itu bahkan bukan dosa. Namun hal-hal yang sepele bagi manusia. Dia seringkali kaya raya. Sekarang masalah ini adalah masalah kepercayaan. Mungkin itu sebabnya Fatimah ditangkap. Semua orang mengetahui kebiasaan baik Fatimah. Itu sebabnya Fatimah pergi. Malam itu Ibu Fatimah berkata kepada menantunya, "Furkan dengan cepat mengetik ulang untuk Anda. Gali kuburnya dan lihat apa yang ada di dalamnya." Hukuman telah dihapus untuk itu. Ibu Fatimah ingin tahu, apa alasan sebenarnya di balik hukumannya? Apakah seutas benang kecil benar-benar membuatnya tersiksa? Malam itu Furkan pergi menemui Gorgon lagi. Dan keduanya menguburkan kuburan bersama-sama. Jadi saya melihat mayat Fatimah baik-baik saja. Dia wangi. Tidak ada lagi hukuman seperti itu. Dan kunci Furkan ada di kuburan yang sama. Furkan mempelajari trik-trik itu dari sana. Dan menutup kembali kuburnya. Dan kembali ke rumah dan menceritakan keseluruhan cerita kepada Ibu Fatimah. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Hukuman Tuhan telah dihapus dari putrinya. Dan kemudian penduduk desa mengetahuinya. Jadi semua orang terkejut. Karena kepercayaan kepada wanita yang berbudi luhur harus menanggung hukumannya. Semua penduduk desa bertobat dan meminta pengampunan. Dan kemudian semua orang mencoba memperbaiki urusan mereka. Setelah hari itu, semua orang di desa menjadi sangat khawatir terhadap amanat. Seseorang punya sesuatu tentang seseorang. Jadi dia segera dikembalikan. Fatimah sudah pergi. Namun ibu dan suaminya pergi. Sedih. Dia adalah putri Fatimah dan suami Fatimah. Dan ketiga ibu itu mengingatnya sepanjang waktu. Fatimah adalah sekuntum bunga yang wanginya tersebar kemana-mana. Meskipun dia telah tiada, orang-orang tidak melupakannya sama sekali. Dia ada di hati semua orang karena sikap dan perilakunya yang baik. Hari ini masih hidup. Dia sekarang akan berada di tempat tinggi di surga. Dia telah menjadi budak kecil. Dia telah menderita hukumannya. Itu hanya hal kecil untuk dikatakan. Seutas benang kecil untuk mematahkan mulut. Seratnya tertinggal di mulut. Yang dikunyah dan dimuntahkan Fatimah.
Namun hal ini sering terjadi pada wanita penjahit. Saya telah melihat banyak wanita mengeluarkan air liur dari mulutnya. Tapi apakah ada yang pernah berpikir seperti itu karena itu? Manusia harus menjawab di hadapan Allah. Bahkan benang kecil ini adalah bagian dari kepercayaan. Dan masalah ini akan masuk ke dalam kubur. Dan karena kecerobohan ini, hukuman Tuhan akan terjadi. Jadi video hari ini adalah untuk semua orang. Siapa yang menjahit dan menyulam? Jika Anda juga melakukan kesalahan seperti itu, jadi jangan membuat kesalahan seperti itu. Jangan hianati kepercayaan dengan thread. Kembalikan semuanya ke tombol